yuqalu istiqomah fi zahir wal batin. Bagian ulama menjelaskan masalah istiqomah. Akhadul masyaki fi alamil arwah, yang diambil daripada alam arwah. Yuqalu istiqomah fi zahir wal batin. Istiqomah dalam zahir dan batin. Wal istiqomah awam. Istiqomah ada dua, istiqomah awam, istiqomah khas. Ada istiqomahnya orang yang awam, ada istiqomahnya orang yang khas. Orang awam kayak kita nih, ya kayak kita nih, belajar terus, belajar kadang-kadang kita lupa, awam. Yang khas, ya min jumlatil aulia, ya min jumlatil anbiya wal aulia, min golongan para kekasih Allah Subhanahu wa taala dan para nabinya Allah Subhanahu, khas yang khusus. Ya, istiqomah bagi orang yang awam, ada sebagian ulama fi zahir, dalam zahirnya, batin, zahir imtisal bi awamiri wastinabi anil manahi. Istiqomah itu buat orang yang awam, ya. Istiqomah imtisali bil bi awamiri wastinabi anil manahi. Tuh, ikutin segala perintahnya Allah Subhanahu wa taala, wastinabul manahi, dan jauhkan segala larangannya Allah taala. Fi zahir, dalam zahir untuk orang yang awam. Untuk yang orang awam, istiqomah kayak kita nih sebenarnya. Kita manusiaan. Ya, apa manusiaan? Kadang lupa, kadang lalai, kadang salah, kadang marah. Ya, belum kita menjadi manusia yang sejati. Kayaknya diajarin nih, ya. Nunggu para ulama nanti dijelasin bagaimana menurut Sayyidina Utsman, bagaimana menurut Sayyidina Abu Bakar, ya, bagaimana menurut Sayyidina Ali. Kita jelasin bagaimana menurut Imam Abu Lais. Itu apa istiqomah? Yang awam, kita yang awam, ya, bi istiqomah dalam secara zahir, istiqomah akhad istiqomah bi zahir imtisal bil awamir wa istinabi anil manahi. Mengikuti segala perintah Allah, menjauhkan segala larangannya secara zahir. Wa fil batni al imanu wa tasdiq. Ya, al imanu wa tasdiq. Beriman dan membenarkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, semuanya dijalanin. Wastinabi anil manahi, dijauhkan segala larangannya, dibenarkan keimanan. Dia makin keren bahwasanya Allah, Tuhannya Allah Subhanahu, dia bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada orang yang awam. Dah jalanin perintah Allah, istiqomah. Istiqomah bukan yang dilakukan orang-orang sekarang. Misalnya orang sekarang istiqomah. Istiqomah di sholat di masjid di pojok aja. Sholatnya di pojok aja. Ya kan? Ketika orang tempatin marah, tempat gue itu. Banyak kan terjadi kan gitu. Di masjid, entah di musola. Gitu ya. Ya, sholatnya di pojok aja tuh. Atau tempatnya dia dah. Dia punya tempat. Ditempatin sama orang. Ya, jangan pada gitu. Atau enggak, jamaahnya sedikit nih. Jamaah masjid atau musola. Kan musola sekarang, masjid sekarang cuman keren doang. Subuh yang datang enggak? Ya, 3 baris, enggak sampai 3 baris. Gitu kan? Gitu, 3 baris paling banyak sebaris dah. Ya kan? Yang repot lagi, ya, subuh yang datang 1 orang. Azan dia, qomat dia, imam dia. Ya, itu masih banyak. Gitu kan? Tadi nih orang tadi nih yang di pojok tadi nih, dia nggak mau pindah tuh. Ya, padahal yang sholat subuh atau sholat apa zuhur, yang orang gak ada subuh zuhur itu sepi. Gitu kan? Dikit yang sholat, dia di pojok aja nggak mau pindah. Keras hatinya. Gitu kan? Ya, istiqomah bukan dengan tempat, tapi dengan didikan agama. Istiqomah namanya. Oh, begini istiqomah.
siapapun sampai akhir hayat hidupnya, kita orang awam nih, menjalankan segala perintahnya Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan segala larangannya, ya, dan meyakinkan kita Allah itu Tuhan kita, kita beriman kepada Allah taala sampai kita ruh kita dicabut. Nah, itu namanya istiqomah. Bukan sholat yang bukan sholat di tempat tadi dia nggak pindah. Paham ya? Tuh, kalau itu ngaji nih mana? Tempatku jangan patin tuh di istiqomah di situ. Bukan. Itu ya. Bukan begitu istiqomah. Itu dia menjalankan segala perintah Allah taala, menjauhkan larangannya. Istiqomah. Menjalankan perintahnya Allah taala, ya, bukan sekedar menjalankan. Bukan sekedar sholat tanpa tuntunan. Bukan sekedar bertetangga tanpa tuntunan. Bukan sekedar berkeluarga tanpa tuntunan. Gitu ya. Menjauhkan larangannya Allah taala bukan sekedar menjauhkan tanpa tuntunan, semua harus hidup dari hidup sampai pulang ke rahmatullah. Ya, kita hidup harus dituntun. Ya, makanya nuntut ilmu dari hidup sampai mati. Gitu. Ya, ada orang istiqomah tiap hari baca Quran. Bener. Baca Quran, tapi dia nggak ngaji. Ya, pasti ya dirinya, hatinya akan menimbulkan kebanggaan. Pasti dirinya, hatinya akan menimbulkan sifat yang jelek. Yang pertama kebanggaan. Apa kebanggaan dia? Dikala dia di rumah aja nggak pernah ngaji, nggak pernah datang ke taklim. Apa kebanggaan dia? Gue sih apa dia udah ngaji. Di sholat subuh gue ngaji. Ya kan? Di sholat subuh gue ngaji. Gue bangun jam 4 malam gue tahajud. Puasa Senin Kamis gue nggak tinggal, segala gue kerjaan terus. Kadang-kadang sebulan full gue puasa. Paham? Apapun yang diperbuat dengan seseorang, segala bentuk amaliyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala diceritakan kepada orang habbaan mansuron, hilang semuanya. Seperti debu yang ditiup oleh angin. Kan begitu yang dibilang ikhlas. Ya kan? Kan ikhlas sudah terangin. Gitu kan? Ikhlas. Ikhlas kayak orang buang air. Ikhlas kita orang buang air. Apa kita ingat kotoran kita? Ya kan? Segala amaliyah seseorang tadi yang dia bangga, dia udah ngaji. Ya, dia udah ngaji sendiri setiap hari khatam seminggu, malam dia sholat tuh tahajud segalanya. Tapi nggak punya guru. Dia bangga dengan amalnya. Ya, makanya ada cerita. Ya, ada cerita seorang hamba masuk surganya Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala, ente kenapa ya masuk surga aneh? Karena ibadah aneh ya Allah, selama di dunia 500 tahun. Wah, hebat ente ya. Tuh, panggil malaikat. Malaikat cabut tuh. Ya, mata sisi pulang. Yang dia ibadah selama di dunia, selama umurnya 500 tahun, dia ibadah terus, ngaji terus. Tarik matanya. Copotin matanya. Timbang tuh matanya. Satu mata. Ditimbang matanya. Satu mata itu ya nggak bisa membayar segala nikmat yang Allah berikan kepada dia. Satu mata. Baru satu mata. Inti satu mata aja belum bisa bayar nikmat gua. Ya Allah Ta'ala. Ya, semua itu masuk surgaku. Semua masuk dalam kenikmatan surgaku karena rahmatnya aku. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena semata-mata ibadahmu. Karena rahmatnya Allah Subhanahu malah orang kadang-kadang nggak sadar sih. Apa? Ketika seorang dijalankan menuntut ilmu, ketika seseorang dijalankan nih tadi, seorang dia bisa ibadah, bisa puasa Senin Kamis segalanya, dia tuh dapat rahmat Allah Ta'ala. Girang sendiri, yang girang itu nggak bisa ceritakan kepada orang lain. Paham nggak? Yang girang tadi nggak bisa diceritakan kepada orang lain, kepada siapapun, susah untuk menceritakan. Gitu kan? Wah, nikmatnya luar biasa. Itu rahmat. Gitu ya, kasih sayangnya Allah Ta'ala. Dia bisa sujud, bisa baca Quran, bisa puasa Senin Kamis. Itu rahmatnya Allah Ta'ala. Hati-hati ya, jangan ikutin nafsu. Jin yang suka, ya iblis segalanya bagaimana, dia itu amalnya hilang. Dia bangga dengan amalnya. Gitu ya. Nah, balik lagi istiqomah. Istiqomah ya, yang orang yang awam, intisalul awamir wa istinabu manahi wa bil batin
wa bil batni al imanu wa tasdik. Secara zahir menjalankan segala perintah Allah, menjauhkan segala larangannya. Secara batin iman membenarkan bahwasanya Allah Tuhan kita. Iman membenarkan bahwasanya Nabi Muhammad ya utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istiqomah fil khawas. Istiqomah orang-orang yang khusus. Istiqomah kekasih-kekasih Allah taala. Fi zahir, secara zahir bitadribi anid dunya wa tarkuz zainah wa tarkuz zainataha wa sahwatiha janatiha wa sahwatiha. Secara zahir orang-orang yang dekat dengan kasih Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dibilang wali-walinya Allah taala ya, itu nggak bisa menggasa sampai gitu ya. Fi zahir fi tadrid anid dunya, nggak ada itu dunia di pikirannya, nggak ada di pikiran otaknya. Wa tarkuz zainatiha wa sahwatiha, ditinggalkan tuh segala perhiasan-perhiasan dunia. Ada dunianya ada. Oh, wali-wali Allah Ta'ala lebih kaya daripada orang-orang yang dibilang soleh. Kok kaya? Yang dibilang orang-orang tadi nih yang lebih kaya. Ada dunianya, orang tinggal ngomong ada kok. Tapi dengan adanya dunia, dia merasa dunia tadi tidak ada di hadapannya. Dan merasa dunia tadi nggak jadikan perhiasan. Ya, kayak wali-wali yang hebat salah satunya, yang kaya raya, wali, dia yang terkenal dengan hijibnya, hijib Nasr, hijib Bahar, Al-Imam Abi Hasan saja. Oh, wali Allah Ta'ala. Pakaiannya sutra. Oh, singgasangannya emas. Ya kan? Oh, tapi beliau nggak berasa pakai sutra, tapi beliau nggak berasa duduk di emas. Nggak punya rasa lama datang muridnya tuh. Kata Imam Wahab As-Sa'rani, datang muridnya kepada dia. Muridnya datang dengan pakaian yang lusuh, kopiah kuning, kopiah hitam udah kuning. Kata muridnya, ya guruku, engkau kan wali Allah, kok pakaianmu sutra, kok singgasanamu emas. Tuh, dibalikin amin al-Imam Abi Hasan As-Sajali. Ya, sekarang ya pakaian kamu lusuh, kopiah kamu udah kuning, makan setiap hari tahu tempe kangkung, enakan dikit sayur asem. Sekarang gimana tubuh kamu mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Aku pakai nih sutra, aku pakai singgasana emas biar bersyukur tubuhku. Subhanallah, begitu. Makan yang enak-enak untuk mensyukuri tubuh. Tuh, nanti nyari makan yang enak-enak, duit nanti banyak nih. Tinggal makan yang enak-enak deh. Ya, sampai mati nanti makan tuntut ya. Gak ada perubahan, gak mati, duit nanti hilang ya kan? Ya Allah, dikubur nyesel ente. Kenapa dikubur nyesel? Ente tinggalin duit. Ente tinggalin duit di dunia. Ente belum pernah makan apaan? KFC. Ente belum makan KFC kan gila. Carian ente paling enak ente kangkung. Ya kan? Ya, kerenan dikit sayur asem. Ya kan? Makan daging setahun sekali, daging korban, ya kan? Nah, makan yang enak-enak, inti punya duit, makan yang enak-enak. Biar apa? Biar tubuh bersyukur, nikmat rasanya. Tuh, ya orang gimana nggak sakit? Makannya nggak ada gizinya. Kan kata dokter 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Tuh, disempurnakan dengan kalau ada nikah susunya beda. Tuh, yang gelantungan. Astagfirullahaladzim. Tuh kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dia ada dunianya. Oh, dunianya banyak. Ya. Dunianya banyak. Ya tinggal minta, tinggal ngomong jadi. Tapi nggak merasa punya Tuh. Ya kan? Salah kata itu mobil dicoret-coretin. Mobil coret-coret. Baru beli mobil coret-coret. Ya, baru beli mobil coret-coret, mukanya dicoret-coret. Tangannya dipilokin. Nah, cerita deh siapa dah, ya kan? Ya, dunianya banyak, ya kan? Duit dirobekin, ini dunia nih. Tapi dunia datang terus sama dia nggak anggap tuh dunia. Karena kotoran. Jangan ketipu dengan dunia. Ya, dunia nggak ikutin kita. Yang kita bilang temenin malah musuhin dunia. Ya, kenapa musuhin?
Ya kan punya duit. Mungkin inti nih malam. Nih malam. Nih malam inti ada bawain duit. Ya. 1M 350. Ya, 300 perak. Ya, 1M 350 perak. Inti enggak bakal ngaji. Musuhin inti enggak percaya. Inti enggak bakal ngaji. Berapa banyak orang yang dimusuhin. Orang jadi musuh dunia masih ditemenin aja. Dia nggak berasa itu musuh. Gitu ya. Gara-gara dunia apa yang Allah perintahkan ditinggalin. Sholat entar. Yo, gara-gara shooting segalanya. Yo. Ya. Loh kita kan shooting juga, tapi kita ingin waktu. Aduh kan shooting sotoy. Astagfirullahaladzim begitu kan gara-gara begitu. Ya kan? Lupa waktu. Kan musuh. Yang dibilang teman dia itu musuh. Berapa banyak gara-gara duit bisa jadi yang saudara bisa jadi musuh. Warisan. Yang jadi saudara bisa jadi musuh. Dunia tidak sadar. Kan nyata tuh. Waris. Keluarga jadi musuh. Ya kan? Tuh. Padahal kan waris itu subhanallah waris. Padahal banyak dah cerita waris begitu banyak dah. Makanya yang nggak cerita lah gituan, ya kan? Banyak terjadi yang waris itu yang banyak kurang adil. Atau kan waris itu hadirkan apa namanya notaris. Yang kedua kuasa hukum. Tuh, jangan kiai aja. Nggak boleh kiai aja. Benar kiai paham agama, benar kiai paham hukum. Kan kata Allah Ta'ala, ati Allah wa atir Rasul wa uli amri minkum. Engkau taatlah kepada Allah, engkau taatlah kepada Rasul, engkau taatlah kepada pemimpin di mana kamu berada. Ikutin. Biar apa? Nggak ribut tuh di antara saudara. Adil. Kiai merti. Apaan tuh tangan doang. Nggak ada urusan. Gitu kan? Kayaknya harus panggil orang, jangan kiai doang. Tuh, biar apa? Tidak tuh jadi keluarga berantem tuh. Itu keluarga tuh akur. Gitu kan? Itu kadang-kadang begitu. Yang terjadi itu panggil kiai aja. Siapa? Nabi Muhammad. Wah, lain main kiai. Nabi Muhammad Nabi Allah Ta'ala. Dia presiden. Inti sekedar kiai. Kerja inti kiai gak tapi ngojek inti tiap hari. Ya kan? Kadang-kadang kan begitu. Paham gak? Itu panggil dah. Biar apa nih? Biar nih keluarga. Nah, jadi gak ribut. Dia mau ribut ada polisi. Dia ribut ada notaris. Oh iya benar hitungannya ya. Tuh, Qurannya benar, intinya benar. Secara hukum, secara agama benar, secara negara kan enak, akur. Kan gak bakal berantem, begitu kan? Kan kebanyakan sampai sekarang kan kiai aja. Tuh, ya kan serem. Makanya yang pertama dicabut, ilmu yang Allah cabut yang pertama apa? Ilmu apaan? Ilmu waris faraid, dicabut ilmu waris. Biar ribut semuanya. Kenapa? Karena nggak menghargai ulil amri. Hargailah ulil amri. Itu kan? Kan serem jadinya ribut. Orang tuanya malah pada nggak ada semuanya, belum dibagi. Itu kan? Tuh, makanya inti jangan ribut warisan, jangan inti pikirin warisan, berjuang sendiri. Bagaimana gue punya waris yang besar? Tuh. Ya, gue mau kasih pemerintahan negara Indonesia. Iya, ya kan? Sebagai amal jariah gue nanti pulang di mata Allah, pulang ke rahmatullah. Tuh, yaumul mizan berat, ya kan? Timbangan itu maslahat, ya kan? Tuh, gue bikin jalanan. Tuh, bikin jalanan segalanya. Tuh, gue nggak lupa tuh. Ya, bangun buat kesenangan orang-orang Betawi. Tuh, bikin diskotik. Astagfirullahaladzim. Ya, tuh jadi ya, apa tadi? Istiqomah, ya. Orang-orang yang khas itu fi zahir fi tajrid anid dunya wa tarkuz zaitiha wa syahwatiha. Meninggalkan dunia, meninggalkan perhiasan dunia itu secara zahir. Wa fil batnin, secara batin bitapridi an na'im minal jinani syauqan ila liqa'ir rahman.
Disepikan tuh segalanya. Hatinya disipikan segalanya. Dia hanya ingat yang satu, sauqan ila liqa'ir rahman, bagaimana cinta yang sangat cinta liqa'ir rahman, untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha kasih sayang dunia wal akhirah. Tuh, bagaimana tuh hatinya? Biar bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang kasih sayang dunia wal akhirah. Tuh, yang ada artinya Allah cinta banget. Allah. Apalagi dengar orang suara Quran, baca Quran, ya Allah, gerdok artinya. Kalau gini ngaji, Allahu Akbar. Maunya kasih Allah Ta'ala yang cinta majelis ilmu. Siapapun cinta majelis ilmu, dia kekasih Allah Ta'ala. Karena nggak akan menjadi kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa orang tahu pandangan ilmu. Itu istiqomah tadi ya. Waqala Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Al-istiqomah. Apa istiqomah kata Sayyidina Abu Bakar? Singkat Sayyidina Abu Bakar bilang istiqomah. Alla tusyrika billahi syai'an. Alla tusyrika billahi syai'an. Jangan pernah menyekutukan ya Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ya, sampai akhir hayat hidupnya dia tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan suatu apapun. Itu namanya istiqomah. Banyak gak akhir zaman nih orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang dia bilang nggak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Banyak gak akhir zaman? Banyak akhir zaman. Ya, dengan dunia dia menyekutukan Allah Ta'ala. Berapa banyak truk ya orang punya Tuhan. Ya, ini Tuhan yang baru nih. Orang punya Tuhan yang disadarin Tuhannya HP. Tuhannya HP, disekutukan HP, bangun tidur yang diingat HP. Dia bingung kalau kerja HP, gua nggak punya kuota. Apalagi nggak ada ngasih hotspot, ya kan? Lebih bingung lagi. Ya enggak. Ini Tuhan dijadikan tuh HP. Nggak ada bedanya, HP kan kinayah. Ya, kinayah daripada pohonan. Kinayah kan HP. Tiap hari disembah. Tuh HP tiap hari disembah. Sehingga putus tali silaturahim. Orang lagi ngobrol di main HP. Lu coli aja bego. Biar orang tonton goblok. Ngobrol ada temen taruh tuh HP. Apalagi mau orang tua, tak usah megang HP. Apalagi sama guru, tak usah megang HP. Ngobrol, sharing sama temen. Jangan kau butakan temanmu di matamu. Jangan gara-gara HP kau putus tali silaturahim. Kau sembah HP sampai mati. Disembah HP. Gitu kan? Tuh, ya Allah. Ini nggak disadarin. Tuh, itu kan ya Atasnya Abu Bakar radhiyallahu anhu antusroka billahi syai'an. Jangan sekutukan apapun dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu kan sekutu kan namanya. Tanpa disadari. Ya, habis salat bukan baca istighfar subhanallah. Ya, main HP di masjid, nonton BF lagi. BF tuh Ustaz. Ustaz nonton BF. Ya Allahu Akbar. Duh. Gitu kan? Tanpa kita sadari, itu kita tuhankan apa? Kita ngaku aja. Kita ini jalan kerja nih, atau jalan keluar. Udah setengah jalan. Biar rokok kantong kita. Wah, HP gue kemana ketinggalan nih? Balik lagi. Paham nggak? Pulang lagi kita, ambil HP. Ya kan? Padahal HP nggak ada kuotanya pulsanya. Ya, minjam orang tapi minta hotspot. Baik, astagfirullahaladzim, ya Allah, subhanallah. Tanpa kita sadari. Orang Yahudi nggak bisa merusak orang Islam lewat orangnya. Dirusak Islam lewat elektro. Biar paham. Dirusak orang lewat elektro. Tuh, apa-apa ya, nonton HP yang lama, pegang HP yang lama. Tuh, asal nonton Barkoja. Sebarkan video Barkoja. Nonton Barkoja. Duh, nggak masalah. Nonton HP yang lama. Tuh, tapi tontonannya yang manfaat. Nggak apa-apa megang HP yang lama, tapi buat bisnis. Ya kan? Buat bisnis, buat apa ini online nih? Tuh, jual beli, tuh tekring. Ya kan? Buat bisnis, nggak masalah. Kalau ada yang manfaatnya, ya selain itu pasti ada madorotnya. Tuh, lagi enak-enakan madorot kan banyak. Tuh, keenakan main game dipanggil orang tua. Keenakan main game dipanggil Allah Ta'ala, panggil orang tua nggak denger ya.
Entar jadi hilang. Terus yang kedua, ya orang tuh menyembah punya Tuhan baru lagi. Kan banyak tuh kuli-kuli tuh. Ya Allah, loh, ya untung aja tuh Allah masih sayang kan, masih kasih tobat. Banyak pekerja kuli tuh. Bangunan udah Jumatan dari mulai Johor puasa kagak tiap hari kerja dijadikan dia Tuhan tuh, bangunan nanti di Tuhan. Padahal sampai kapanpun itu dunia tadi nggak bisa kasih makan dia, Allah Taala yang kasih makan. Orang kita nggak ada daya, nggak ada upaya, la haula wala quwata illa billahil aliyil. Ya kita nggak ada daya dan upaya. Ya bisa aja Allah cabut turunnya tuh, ya kan? Lagi lemparin pasir, dua mati gak? Bisa aja, tapi Allah nggak mau, sayang. Lu kesian masih punya anak, ya kan? Tuh banyak ada yang kerja dulu, baru ya kerjanya ini joek, baru joek, belum lupa sholat, baru ojek dan lupa sholat. Motornya jadi Tuhan, tiap aja motor cium-ciumin terus. Astagfirullahaladzim, jangan. Udah waktunya masuk panggilan. Dari mulai subuh sampai ketemu Isya, berhenti. Ya, udah tahu tuh ada masuk malam Senin, malam Kamis, malam Jumat, berhenti. Ya kan, bis maghrib sampai jam 8 nontonlah YouTube Markoja. Ya enggak, siraman rohani, siraman hati. Tuh, gue udah nggak bisa nih ngaji di mana-mana nih. Yarin, gue sambil gonjek, gue nonton YouTube Markoja. Betul Pak? Manfaat, betul kan? Yang tadi kita kurang baik ibadah jadi baik, yang tadi kurang baik sama orang tua jadi baik, yang tadi kurang baik sama saudara jadi baik. Tuh, gara-gara YouTube Markoja. Lantaran semua dari guru-guru aneh sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Tuh. Viralkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tuh kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, singkatkan an la tusyraka billahi syai'an. Jangan menyekutukan suatu apapun. Ya, selain daripada Allah Subhanahu udah. Tuhan kita hanya Allah. Jangan gara-gara dunia kita tinggalkan ibadah. Gara-gara bokin, tuh pacaran, banyak orang pacaran lupa sholat. Tuh gimana mau sholat Sat? Tuh, wah aneh udah terlena tuh dalam surga duniawi. Ya Allahu Akbar, subhanallah. Sebejat-bejat kita, segila-gila kita, jangan KTP kita doang Islam. Ingat, cepat atau lambat ya umur kita dipertanggungjawab. Umur kita ditanggungjawabkan di mata Allah Subhanahu wa taala. Buat kemana umur inti? Tuh. Ya kan? Orang amat tiap hari umurnya tiap hari ngojek Sat. Ya Allah, ngojek ya Allah. Tuh. Kita ngojek bener, sholat kagak? Tuh. Gitu kan? Kan repot nanti di mata Allah taala umur. Umur kita enggak kalah tuh. Habis umur pakaian kita. Gitu kan? Tuh, umur mate kita. Mate, tangan, kaki. Tuh. Ya kan? Tuh. Barang lu lumbar gak? Tuh. Ya kan? Barang diumbar, ya kan repot. Banyak bang laki-laki ngumbar barang. Apa barang? Tuh. Kalau bahasa Indonesia-nya leper. Leper lu diumbar kagak? Wah. Lepernya diumbar kagak? Tuh. Leper apaan tuh? Temannya lemper. Yang dibungkus. Kaunya dia berbulu. Itu kan diumbar. Kalau diumbar kan repot. Berapa banyak laki-laki ngumbar. Ya, ngumbar apa nih? Ngumbar barangnya. Ngumbar auratnya. Di mana ngumbar auratnya? Tuh, di mana lagi? Tuh, kalau nggak tempat begituan. Di mana itu adanya tuh? Oh, banyak kos-kosan di mana-mana. Sekarang udah berjamur. Ya kan? Udah berjamur itu. Oh. Kuis rabi di mana-mana banyak. Ya gimana nggak umbar tuh laki nggak punya duit. Ya nggak kayak segila apapun, sebejat apapun ngaji, udah ngaji. Biar kita keselamat daripada kemaksiatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu. Ngaji udah. Ini kan udah sholat, bener lu sholat. Lu habis sholat bego, ya kan? Itu. Jadi apapun segila kita, ya sebejat kita, jangan pernah lupakan ngaji. Itu kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wa qala Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Amin. Al-istiqamah an tastaqim 'alal amri wa nahyi. Sayyidina Umar bin Khattab tahu mau istiqamah.
Ya. Antastaqim alal amri wa nahi. Istiqomah. Dia benar-benar menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan segala larangannya Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat hidupnya. Itu namanya istiqomah. Tuh. Ya. Sampai dari hidup sampai mati dia benar-benar tuh dia menjalankan perintah Allah, menjauhkan segala larangan Allah taala. Tuh, masuk kubur, trak, terbuka tuh kubur tadi, berubah menjadi raudhah min riyadil jannah. Malaikat Munkar Nakir enggak tanya lagi. Kenapa? Istiqomah tuh. Ya, dia jalan yang lurus istiqomah. Dia enggak nanya lagi, wangi. Orang istiqomah enggak perlu kayak minyak wangi. Udah wangi. Ya, kenapa wangi? Perbuatannya wangi. Itu dia jalankan perintah Allah, dia menjauhkan segala larangannya Allah taala, wangi. Siapapun yang menjalankan perintahnya Allah, menjauhkan larangan Allah taala, pasti hidupnya bahagia. Pasti bahagia. Zahiran wa batinan. Bahagia itu nggak bisa dinilai dengan harta. Nggak bisa bahagia nilai harta. Itu jangan bilang orang yang hartanya banyak nggak susah. Susah. Tuh, bahagia dinilai dari hati. Ya, biar katanya makan biasa aja tapi hidupnya senang aja. Tuh. Lihat tuh Guru Markoja, ya kan? Biar dia aduh, makan apa adanya. Tapi selalu tabassum liwajhi. Tuh. Tapi selalu senyum mulu, ketawa mulu, ya kan? Orang yang kaya yang dia bisa ketawa. Orang kaya belum, enggak bisa ketawa. Belum. Mikirin tuh mulu, mikirin utang, mikirin lo kerjaan tuh, belum. Senangan kita, senangan inti. Itu jangan salah. Nggak bisa kekayaan dinilai dengan harta yang banyak, kesenangan dia yang banyak nggak bisa. Tapi hati yang bahagia, ketawa mulu. Tuh. Kenapa ya? Karena orang Betawi, ya kiblatnya, tuh, apa? Imamnya Binyamin Sueb. Binyamin Sueb. Tuh, bukan Mukarno, Binyamin Sueb. Ya. Tuh, bukan kiblat mazhab dapat Imam Syafi'i, ya kan? Kiblat bercanda Binyamin Sueb. Binyamin Sueb, tuh adik kiblat bercanda, kan? Binyamin Sueb, gitu. Aman Binyamin jadi ahli surga, ya kan? Amin Allahumma. Amin. Biar KTP udah lama. Filmnya udah lama Binyamin. Tapi sekarang kita nonton masih enak aja. Ada ruhnya. Tapi orang sekarang bikin film nih sekarang nih, trak. Nggak 2 hari kita bosan. Orang dulu biar kata dia gile kayak apa, biar kata dia bejat kayak apa, dia nggak berani tuh, ya ninggalin apa yang Allah perintahin. Gitu, dia nggak berani, dijalanin. Gue mau mabuk, habis mabuk gue sholat. Tuh makanya ada ruhnya. Tuh, orang sekarang, tuh, mentang terkenal, konser sini, tuh, ya kan, jadi keset tarun akhirnya, ya gak? Aduh, ya. Sesibuk apapun, nomor 1 ketika ada panggilan Allahu Akbar, berhenti semua, sholat. Tuh, ya kan? Kan bukan kata Omar Irama, kata Allah Subhanahu. Tuh, kata Omar Irama jangan dengerin dia, ya kan? Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Omar gak muliakan Allah taala karena melakukan apa yang Allah perintah. Itu. Tuh kata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, melakukan apa yang Allah perintahkan, menjauhkan apa yang Allah larang. Waqala Sayyidina Utsman bin Affan, menurut Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, al istiqomah ikhlas. Udah gitu doang. Al istiqomah ikhlas. Jalankan apapun yang inti lakukan ikhlas billah. Apapun yang kita lakukan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Ya. Makanya apa itu takwa? Apa itu tawakal? Tawakal kata Imam ya Al-Imam Al-Hatimul Asham, Hatimul Asham, tawakal la ubali asbahtu ghaniyan au fakiran wa inna ma iya ilallah. Dia nggak peduli besok gua mau kaya kek, besok gua mau miskin kek, yang penting gua bersama Allah. Al-Imam Hatim Al-Asham dia nggak peduli. La ubali asbahtu ghaniyan au fakiran wa inna ma iya Allah. Ya, dia nggak peduli besok dia mau kaya kayak besok dia mau miskin. Ya, yang penting dia bersama Allah taala.
Urusan miskin dan kaya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya ikhlas, ente ikhlas bekerja, ikhlas ente taat, ikhlas ente mengabdi orang tua, ikhlas ente kita bangun tidur, ente ikhlas. Ya, ente jangan pernah menyesal dengan segala kesusahan, dengan segala kekurangan segala kita. Kita ingat dulu berapa banyak segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita lupain Allah taala. Ketika susah kita ingat, kita susah kita ngeluh kepada Allah taala. Ya Allah, hidup gue susah banget, nggak ada duit, kagak ada duit. Jangan. Dulu banyak banget yang Allah berikan. Ya, ente lihat tuh orang yang sakit di rumah sakit, aneh bolak-balik ke Cipto. Ya Allah, ibu aneh sampai gini aneh masih di Cipto. Ya kan? Ditusuk ke selang ininya nih. Selang. Ya, masukin selang. Dioperasi lehernya, dia bolongin, dikeluarin tuh. Di Cipto. Wah, sehat. Ente mau tahu kaya? Siapa sih orang kaya? Orang yang badannya sehat, dia orang kaya. Orang badan sehat ya orang kaya. Jangan pernah ngeluh. Alhamdulillah. Itu lihat rumah sakit. Ya Allahu Akbar. Ada anak 3 bulan. Anak orok 3 bulan selang di mana-mana. Ya kan? Selang di mana-mana. Bersyukur. Jangan banyakin ngeluh. Hidup bersyukur. Alhamdulillah sehat. Ya Allah, nih malam bisa ngerokok samsu, bisa ngopi walaupun joinan, bisa makan. Dengan apa adanya nikmat. Ya orang sakit mau dibawain apaan juga kagak enak-enaknya. Nggak ada enak-enaknya, nggak masuk ke mulutnya. Itu sehat alhamdulillah. Apalagi mulut kita pahit, ya Allah sakit nggak enak. Makan apaan? Biar kata nasi goreng, biar kata durian, gak nafsu dah. Ya. Tapi kalau perempuan montok, umurnya muda, bangun juga. Begitu ya, gitu. Makanya ya Allah, apaan? Badan kita sehat, senang kita, badan kita sehat, alhamdulillah ya Allah. Ikhlas ya Allah, alhamdulillah ya Allah, kau berikan aku saat ini sehat, mata bisa melihat, 2 mata bisa melihat, 2 kaki bisa berjalan, 2 tangan bergerak, semuanya alhamdulillah. Ini malam alhamdulillah masih bisa ngaji, masih sholat maghrib, sholat segalanya, menjalankan perintah Allah taala, alhamdulillah, ikhlas. Ini lanjutin gak nih? Terakhir ya, kata Imam Ali ya. Jadi kata Sayyidina Utsman bin Affan, wa qala Sayyidina Ali radhiyallahu karamallahu wajhah al istiqamah ala salasatin adrubin. Istiqomah ada 3 bagian. Ali orang pinter, nggak nanggung-nanggung, yang lain kan atu-atu semua. Imam Ali babul ilmi, pintu daripada ilmu. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan Imam Ali, kemudian kita menjadi orang alim. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma. Oh, apa kata Imam Ali? Ada 3 istiqomah. Apa yang pertama? Istiqomah bil lisani, bil jinani. Istiqomah bil lisani wa istiqomah bil jinani wa istiqomah bil nafsi. 3, yang pertama istiqomah bil lisan. Yang kedua bil jinan dengan hati. Yang ketiga bil nafsi dengan diri kita. 3, orang hebat Imam Ali, manusia hebat Imam Ali. Ya, Imam Ali mantu daripada Rasulullah sallallahu alaihi yang melahirkan, ya, dinikahkan dengan ya putri daripada Rasulullah SAW, Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Fatimatul Zahra radhiyallahu anha. Sayyidina Hasan sehingga timbul para juriyati jalatun Nabi. Ya kan, alhamdulillah para habaib semua, Habib berikan kesehatan semua, panjang umurnya, berkah hidupnya, mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi Muhammad SAW, berkat juriyatin Nabi Muhammad SAW, amin Allahumma. Apa kata Imam Ali? Istiqomah itu yang pertama dengan lisan, yang pertama, yang kedua bil jinan, yang ketiga bil nafsi, yang mana dengan mulut, yang kedua dengan hati, yang ketiga dengan diri kita. Bagaimana dengan lisan? Wal istiqomah bil lisan al mudawamatun ala kalimatin syahadati. Mudawam nih ke mulut kita. Kalau kita meninggal, pengen bisa ngucapin la ilaha illallah, harus mudawam, harus biasain nih mulut, basahin terus mulut. Ya, makanya Asib bin Barkiyah, ya, yang segidipan mata, yang Nabi Sulaiman yang memindahkan kerajaan Atul Balkis, ya kan, bahasa mulu mulutnya, nggak basah mulutnya dengan asma Allah. Bahasa terus mulutnya dengan asma Allah Ta'ala. Tuh bahasain, diam kita. Nggak apa-apa ente main HP, nggak apa-apa ente yang bekerja. Ya, daripada ente ngobrolin yang manfaat, bahasain mulut ente. Ente baca subhanallah, ente baca tasbih, ente baca la ilaha illallah. Jangan kasih diam tuh mulut ente.
Ya kan? Boleh ente diam kita ambil mau kita ke subhanallah ampe Nabi Muhammad ngajarin. Ya kan, kita mau kamar mandi suruh kita baca isi berzikir, itu baca ada doanya, keluar kamar mandi ada doanya, mau makan ada doanya, kelar makan ada doanya, kayak baju ada doanya, kalau buka baju ada doanya, bahasain diri kita. Mau keluar rumah bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah azim, baca sholawat. Kita naik motor yang namanya jalanan nggak pernah buat orang sholat, takut di jalanan ada apa-apa, kita udah pelan naik motor masih juga dihajar dari belakang, ya kan, kita kebelan salah kenceng salah. Tuh, udah kenceng kita jalan naik motor, tuh kan, tuh ada juga depan mobil yang berhenti, gitu ya, nabrak segalanya. Baca subhanallah, ente baca salawat, bahasain diri kita, ya. Itu subhanallah berharap Imam Ali, subhanallah Imam Sayyidina Ali kalau Allah aja, ya beliau berharap pada umat Nabi Muhammad SAW biar mati nanti bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bisa mengucapkan kata Allah, nggak pakai talqin lagi. Kenapa? Karena mulutnya, karena lisannya selalu mudawam ala kalimatin syahadati, selalu membiasakan mulutnya mengucapkan la ilaha illallah, subhanallah. Apa yang dibaca dipuji Allah subhanahu wa ta'ala sampai akhirnya mau tidur, sampai dia nggak bisa tidur, sampai dia lupa tidur, dia berpikiran baca asma Allah, baca ismul Allah, dia baca sebisa-bisanya apa baca untuk muji Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Tuh, ini orang tadi ya yang akhir hidupnya dia pulang dicabut rohnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tuh, kumpul tuh la ilaha illallah, dibaca la ilaha illallah, la ilallah terakhir Muhammad Rasulullah. Kenapa? Mudawam lisannya, ya bi kalimatik syahadat, mudawam lisannya selalu mengucapkan kalimat asmaul husna, mengucapkan ya asmaul husna, mengagungkan Allah subhanahu. Tuh, alhamdulillah. Ya Allah ning ngaji, alhamdulillah bi kulli hal, alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan ni'ama ucapin menjadi alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah, ini malam ngaji ya Allah, bisa sholat ya Allah, alhamdulillah, masuk sholat alhamdulillah, marhaban bis sholat, alhamdulillah ya Allah, kau panjangkan umurku ya Allah, bisa ketemu sholat ya Allah. Orang yang beriman kepada Allah Ta'ala ini dunia nikmat banget, enak banget, karena enaknya ibadah hanya di dunia, enaknya buat baik hanya di dunia. Kita pulang ke rahmatullah tinggal yang petik tuh segala buah-buahan yang ada di kubur. Ketika di mata Allah Ta'ala petik tuh buah-buahan akhirat, nikmatnya Allah enak banget di dunia, karena dunia ini majratul akhirat, ladang untuk akhir. Ya Allah nikmat banget subhanallah. Ya Allah bisa alhamdulillah ya Allah, sebelum subuh udah bisa bangun, jam 4 bisa bangun, bisa sholat tahajud, bisa sholat witir, alhamdulillah. Ya kan, habis subuh bisa jalan ke masjid, tuh kan, alhamdulillah. Pulang bakal nggak pulang bakal ngamal, kan alhamdulillah. Alhamdulillah ya kan, yang ngamal habis ya, kerja susah ya Allah, lah, terpaksa ambil kalau ngamal. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Bayasain kalimat lisan kita mengucapkan. Ente turun pakai bijak, ente nggak bisa baca doa apa, ente lupa baca doa makan, ente lupa masuk kamar mandi, doa segala pakaian, baca bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Itu aja ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, akhiri dengan alhamdulillah. Makasih ya Allah. Ya, kita masing pakai baju sendiri, Anda di rumah sakit, sampai orang tua aneh, baju dipakein saking nggak bisa bergerak itu tangan, gitu ya. Biar apa? Kalau kita selalu syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, gitu. La in sakartum la azidannakum, ya. Kalau Allah Taala la in sakartum la azidan, wa la in kafartum inna adzabi syadid. Apabila kita syukur kepada Allah Taala, alhamdulillah ya Allah, ke baju bismillahirrahmanirrahim, bisa pakai baju sendiri, alhamdulillah ya Allah. Ya kan? Tuh, ya kan nikmat banget. Yang perempuan yang tadi ke celana pendek, ya pendek, laki aja malu nggak boleh ke celana pendek. Perempuan ke celana pendek. Tuh, ya serem nanti. Nanti punya anak gimana nanti? Karena perempuan kan lambang negara. Ya, kalau perempuannya hancur, ya negara pun hancur. Ya, jangan pakai celana pendek,
Nanggung, kayak kancut aja ente. Nanggung ke celana pendek, jalan kemana-mana kayak kancut BH. Aku lemparin monyet. Biar monyet netek sama lo. Astagfirullahaladzim. Akhir zaman begitu orang malu. Lakinya malu ke celana pendek. Laki ya Allah, makanya ya imam masjid, imam musola kok celana pendek, jangan jadi imam. Tapi keluar celana pendek. Ya. Sampai kasih Allah Ta'ala ya sendirinya malu. Sendiri lagi sendiri malu kok celana pendek. Ya, kamar mandi ketutup, alanya ditutup. Biar gimana enggak kelihatan maluannya. Celana pendek. Kita kelihatan betis kita malu. Itulah Nabi Muhammad, pemalu. Ya, Nabi Ibrahim kesangkal lagi bangun Ka'bah, kesingkap betisnya. Wah, merah mukanya. Nah kita kejar merah merah mukanya. Anjing lo. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Katanya umat Nabi Muhammad. Katanya tiap hari maulid. Ya. Jangan ke celana pendek. Anaknya perempuan bilangin anak inti. Tuh, jangan ke celana pendek lagi. Tuh, orang nafsunya nanggung kayak kancut aja ya. Astagfirullahaladzim. Tuh kata Imam Ali yang pertama, apa ya kata Imam Ali? Al mudawwamatun kalimatin bil istiqamah, mudawwamatun ala ibadah, mudawwamatun ala kalimatin syahadat. Membiasakan lisannya selalu menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tuh. Yang kedua, wal istiqamah bil jinan. Bagaimana istiqamah bil jinan? Nah, hati nih. Ya. Istiqamah bil jinan dengan hati. Mudawwamatun ala sidqi iradah. Ya, harus mudawwam membiasakan nih hati kita meyakinkan dengan iradanya Allah Subhanahu. Alhamdulillah ya Allah. Ini malam ngaji alhamdulillah. Bisa sholat alhamdulillah. Ya kan? Oh, mati bisa ngeliat Al-Quran alhamdulillah. Senangnya luar biasa nih hati. Nggak bisa diceritakan tadi kayak yang tadi itu tadi. Syauqun ila liqa'ir rahman. Wah begitu Syauqun itu cinta yang sangat dalam. Makna syauqun cinta yang sangat dalam. Ila liqa'ir rahman. Wah senang buat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ngadirin pengajian, apalagi sebelum waktu ngaji belum mulai, dia udah datang sejam sebelumnya. Salat belum sebelum panggilan salat, ya, belum datang. Masih lama sejam sebelumnya dia udah ada. Saking sauqan ila liqa'ir rahman. Begitu cinta yang sangat luar biasa karena ingin bertemu Sang Rahman Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wal istiqomah binafsi. Bagaimana istiqomah binafsi? Dengan diri kita, dengan badan kita. Al mudawwamatun ala ibadati wa taati. Mudawwam. Biasakan dia ibadah dengan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mudawwam. Dari waktu ke waktu, hari ke hari, jam ke jam. Ya, dia biasain tuh dia mudawwam. Ya, segala waktu ke waktu kekosongan dia diambil buat ibadah. Nggak mungkin kan kita kerja dari mulai jam 7 masuk jam 8 sampai jam 5 kerja mulu, kagak mungkin kan? Nggak mungkin. Ada waktu-waktu kosong. Ente colong tuh waktu jam 8 kerjaan udah kelar. Ya, kerjaan udah kelar atau belum kerja, ente sholat duha. Sholat duha. Ya kan? Habis johor, habis makan, ada waktu kosong, baca Quran, bawa ke kantor. Kita main HP di kantor berjam-jam nggak malu. Kenapa baca Quran kita malu? Bawa Quran kita malu. Kita gagang HP biasa aja, tapi gagang Quran kita malu. Ada apa sama hati kita? Kan Quran udah di HP. Beda baca di HP membaca Quran yang asli. HP aplikasi, kapan saat akan hilang itu HP. Kan saya namanya HP ada virusnya, tapi Quran yang asli nah ada virus. Paling nggak ada robek makan rayap. Ya kan? Tapi masih kelihatan. Gitu. Bawa Quran ke kantor. Kenapa kita malu? Padahal setiap hari Allah berikan nikmat kepada kita. Kenapa kita malu sama manusia kanan kiri kita? Ada dia nggak punya urusan, yang punya urusan kita dengan Allah Subhanahu. Oh, gitu, paham ya? Cukup udah 1 jam Al-Fatihah.